Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 9 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Petrus Claver, seorang imam. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Petrus Claver. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memperdamaikan kami melalui Yesus Kristus Putramu. Perbaurilah kami terus-menerus dengan semangat pertobatan yang dijiwai oleh semangat kurban Putramu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, kita diundang untuk mengalami sukacita kehidupan. Pengajaran Yesus dan sikap Tuhan Yesus yang mengundang kita merdeka sebagai murid-muridnya. Ditegur dan diteguhkan dengan ungkapan, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Meningkatkan kesadaran untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan dapat diwujudkan dalam praktek harian sebagai orang yang merdeka dengan rumusan yang aplikatif dan mengena, bukan terkungkung dengan hidup berdasarkan aturan-aturan saja. Memang diperlukan aneka pedoman, kesepahaman dan perlunya taat asas dengan apa yang diputuskan oleh yang berwenang. Tetapi, sikap hidup dengan dasar kemurahan hati, kemerdekaan hidup menjadi peneguh serta cara bertindak kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita wujudkan dengan penuh keterbukaan dan kemurahan hati sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Santo Petrus Claver yang hari ini kita peringati bersama
menjadi teladan dalam mewujudkan keberpihakan dan kepedulian hingga nafas terakhir yang bagi dirinya untuk membela dan menemani kaum buruh di Kolombia. Bahkan, ia berani menderita bersama dalam wabah pes yang melanda. Kita telah diuji dalam sikap solidaritas, gotong royong, kepedulian, dan saling menjaga jarak demi kesehatan pada masa isoman karena pandemi COVID-19 yang sudah kita lewati bersama. Semoga kita mampu mengembangkan dan menindaklanjuti kepedulian serta sikap merdeka dalam perhatian maupun keberpihakan sebagai sikap hidup kita sehari-hari. Hidup saling menjadi berkah, mendengarkan, dan mendampingi menjadi semacam langkah kita semua untuk serempak menuju kebaikan dan hidup yang bermartabat. Marilah kita wujudkan dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan di mana kita berada. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita bagai buta. Tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati.
dari mati, hidupkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.